pembahasan soal UTBK TKA Fisika. Yuk langsung aja kita mulai videonya. Next ke soal 17. Sebuah partikel bermuatan Q dan bermasa M dipercepat dari keadaan diam melalui sebuah beda potensial V dan energi kinetik K. Oke, energi kinetik dari suatu partikel bermuatan 2Q dan bermasa 0,5 M yang dipercepat dari keadaan diam dengan beda potensial yang sama adalah, nah di sini adalah kayak perbandingannya. Kita tahu kalau di rumus tentang energi kinetik usaha dengan listrik itu kita gunakan W sama dengan EK sama dengan Q dikali V. Oke, dengan Q itu muatannya, V itu adalah beda potensialnya. Kita masukin aja, Q-nya itu kan diubah menjadi 2Q. Dan V-nya itu menjadi tetap ya, karena di sini potensial tetap. Min, lalu ini masanya diapain? Ya kita abaikan karena kan gak dimasukin di rumus, nggak ada ketentuannya di rumus. Berarti EK-nya itu kita dapatkan 2QV. Nah QV ini adalah energi kinetik awal. Jadi kita bisa bilang 2 dikali energi kinetik awal itu K. Jadi jawabannya yang 2K. Nomor 18. 4 buah muatan masing-masing 1 mikrokolom, 2 mikrokolom, 3 mikrokolom, dan 4 mikrokolom diletakkan pada titik sudut sebuah persegi panjang dengan sisi 60 dan 80. Berarti secara simpelnya kalau kita ilustrasiin itu kira-kira aja ya. Di sini 60, di sini 80 dengan sudutnya itu masing-masing ada di pojok-pojokannya. Kita anggap di sini 1 mikrokolom, 2 mikrokolom, 3 mikrokolom, dan di sini 4 mikrokolom. Berarti kita tarik garis karena kan ada di pusat tengah-tengahnya ya. Di sini. Oke. Potensial listrik pada titik tengah persegi panjang tersebut adalah, berarti kita tentuin dulu jarak antara pusat ke muatan 1, 2, 3, dan 4. Kalau kita ambil jaraknya itu, kita kan bisa tuliskan gini. Di sini tuh R-nya, di sini tuh 40, dan di sini tuh 30. Berarti R itu udah jelas 50 cm atau 0,5 meter. Masukin aja rumus potensial. Potensial itu rumusnya sigma K dikali Q per R. Karena ada 4 berarti kita bikin 4 kali. K1 Q1 per R1 kuadrat ditambah K2 Q2 per R2 kuadrat ditambah K3 Q3 per R2 kuadrat, R3 kuadrat maksudnya, ditambah K4 Q4 per R4 kuadrat. Ya udah kita tinggal masukin. Nah, karena di sini R-nya itu sama semua, berarti kita pisah aja. Jadinya K per R. Karena kan nilai K itu selalu sama ya. Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4. Jadinya K per R-nya itu 0,5 dikali 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 mikrokolom. Sehingga kita bisa tuliskan 9 kali 10 pangkat 9 per 0,5 dikali 10 dikali 10 pangkat minus 6. Maka didapatkan 180.000 volt. Atau karena dalam satuan kilovolt ya udah 180 kilovolt. Jadi jawabannya itu adalah yang A. Next ke nomor 19. Sebuah batang logam bermasa M sama dengan 1 kg dan panjang L 1 meter diletakkan pada suatu rel logam yang terhubung dengan sumber arus konstan sehingga pada rangkaian mengalir arus listrik sebesar 0,5 ampere. Berarti di sini dikatakan kalau ada arus ya di relnya itu. Di sini sumber arusnya nih. Ampere atau enggak boleh yang gambar voltase. Rangkaian tersebut berada pada daerah bermedan magnetik seragam dengan besar B dan berarah seperti pada gambar, yaitu gambarnya cross, yang artinya itu adalah masuk bidang ya, atau masuk bidang kertas, masuk bidang. Jika koefisien gesek statisnya itu 0,25 dan percepatan G, maka nilai maksimum agar batang tetap diam adalah di sini ya udah, karena di sini ada di medan magnet, berarti ada yang namanya F induksi.
nilainya harus sama dengan gaya geseknya, karena kan ditanyanya agar batang tetap diam. Ngerti maksudnya? Jadi ketika batangnya bergerak akibat adanya induksi magnetik, itu akan berlawanan dengan gaya gesek yang ditimbulkan antar logamnya itu. Berarti kita bisa bilang kalau F induksinya itu harus kurang dari F gesek agar batangnya itu diam. Kita masukin di F induksi itu kan bil, kurang dari F gesek berarti mu dikali M dikali G. Seperti biasa ini ya. Maka didapatkan B dikali 0,5, L nya itu dikatakan 1 meter, kurang dari sama dengan mu nya itu 0,25, M nya itu 1, G nya itu 10. Maka didapatkan 0,5 B kurang dari sama dengan 2,5, B kurang dari sama dengan 5 Tesla ya, atau kita bisa bilang B nya itu adalah 5 Tesla. Ya udah, jawabannya langsung yang E aja. Jadi walaupun caranya kelihatannya itu panjang, padahal mah ketika ngerjain ya simpel aja gitu rumusnya. Next ke soal nomor 20. Sebuah kawat penghantar dibentuk seperti pada gambar. Bagian yang melengkung merupakan seperempat lingkaran. Hitung medan magnet di titik A yang merupakan titik pusat lingkaran. Ya udah, berarti di sini ada dua ya. Ada dua jenis kawat yang digunakan. Maksudnya dua kawat yang digunakan ya, yang mempengaruhi titik A-nya ini. Kalau kalian gunakan kaidah tangan kanan, misalkan di sini kawat 1, di sini kawat 2. Maka di kawat 1 ini di titik A itu akan mengalami medan magnet yang arahnya itu adalah keluar bidang. Sedangkan yang di titik 2, di kawat 2 itu akan masuk bidang. Maka pakai kaidah tangan kanan aja. Ya udah, kalau udah kayak gini kita hitung aja satu-satu. Kita hitung yang untuk kawat satunya dulu deh. Berarti B sama dengan mu 0 dikali I per 2A dikali seperempat. Kenapa seperempat? Karena kan sudut yang dibentuk 90 itu kan berarti seperempat lingkaran ya. Ya udah, dimasukin seperempat mu 0 dikali I nya itu adalah I aja ya, karena kan arusnya itu sama, I kecil, per A nya itu adalah bernilai R, berarti 2R. Bernilai 2R ya. Ya udah, berarti di sini itu adalah mu 0 I per 8R. Sekarang kita hitung yang kawat 2. B sama dengan mu 0 I per 2A dikali seperempat, sama ya. Seperempat dikali mu 0 itu kita tetap tulis mu 0, I nya itu tetap kita tulis I per 2A. Nah, A nya ini berarti jaraknya itu adalah R kecilnya aja, 2R kecil. Jadinya mu 0 I per 8R kecil. Karena di sini tadi arahnya itu berlawanan nih, sehingga kita bisa bilang kalau A besar medan magnetiknya juga itu akan berlawanan, akan dikurang. Ngerti? Berarti B totalnya itu adalah, kita tinggal kurangin aja, mu 0 I per 8R min mu 0 I per 8R besar. Sehingga kita gabung aja R nya itu yang di bawahnya, didapatkan 8R besar R kecil mu 0 I dikali R dikurang mu 0 I dikali R kecil. Jadi didapatkan B nya itu mu 0 I R min R kecil per 8R besar R kecil. Ya, yang sesuai itu adalah antara C sama D kan. C dan D. Antara B dan A ya. Nah, cara nentuin keluar masuknya itu gimana? Di sini tadi Mimin tuliskan adalah punyanya yang kawat 2. Sehingga kita ngikutin arah kawat 2-nya karena di sini bernilai positif ya. Kawat 2-nya itu adalah masuk. Jadinya kita bisa bilang kalau jawabannya itu adalah yang B, yaitu masuk bidang gambar. Seperti itu aja. Coba kalian telah pelan-pelan aja karena di sini emang agak konsepnya itu cuma menentukan arah gitu.
Jadi hati-hati kalau cuma karena kalian salah nentuin arah, nanti jawabannya salah. Jadi perhatikan tentang arahnya aja. Cukup sekian pembahasan soal UTBK TKA Fisika untuk part 6-nya. Sampai jumpa di part 7-nya.